kepada pembicara yang selanjutnya ini dari Jakarta. Beliau dikenal sebagai mentor keuangan, sering melakukan edukasi dalam hal personal finance. Seorang yang sangat-sangat open-minded dan pembelajar sejati. Beliau juga seorang penulis buku. Ada beberapa buku nih yang sudah ditulis oleh beliau. Sampai saat ini beliau masih bekerja di salah satu perusahaan multinasional di Indonesia. Oke, langsung saja kita panggilkan Bapak Taufik Ismail. Silakan Pak Taufik. Ya, Kak Stella, terima kasih atas kesempatannya. Baik teman-teman, selamat malam semua dan selamat Hari Perencanaan Keuangan Sedunia ya, tanggal 5 Oktober. Di sesi malam hari ini saya akan membawakan slide-nya belum jalan ya. Nah ini. Saya akan membawakan mengenai yang namanya Family Financial Continuity System ya. Karena kita temanya adalah mengenai financial resilience and sustainability. Jadi saya coba bahas mungkin dari kemarin sama tadi beberapa Mas Gembong sama Mas Yuki sudah membahas mengenai persiapan-persiapannya. Tapi sebenarnya yang kita perlukan adalah sebuah perencanaan atau sistem yang baik ya teman-teman. Kalau kita lihat di slide ini ya. Kita punya yang namanya keberlangsungan kehidupan keluarga. Ini berlangsung misalnya kita alami pada saat kondisi keuangan yang normal. Tapi kita tahu kemarin tahun 2020 terjadi event-event disruption ya, seperti ada pandemi Covid, kemudian di tahun 2023 ini kemungkinan ada resesi. Dan ini adalah event-event yang bisa mengganggu keberlangsungan kehidupan keluarga kita. Nah, sehingga kita perlu sebuah kondisi keuangan yang minimum di mana kita masih bisa survive sampai kita kembali ke kondisi keuangan yang normal. Nah, inilah yang namanya adalah Family Financial Continuity Plan. Nah, Family Financial Continuity Plan ini mulai disiapkan bukan pada saat terjadi event disruptif. Itu sudah terlambat ya. Seharusnya yang namanya Family Financial Continuity Plan ini sudah dipersiapkan sejak pada saat kondisi keuangan kita normal. Apa aja sih yang harus disiapkan? Minimal nih, misalnya adalah cash flow ya, harus balance. Jangan sampai terjadi defisit teman-teman. Lalu kemudian emergency fund minimal 3 bulan ya. Lalu saving atau tabungan untuk keperluan tujuan-tujuan keuangan jangka pendek itu juga tidak boleh dilupakan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menjaga kesehatan kita dan juga jiwa kita dengan proteksi. Nah, preparation ini dilakukan pada saat kondisi normal dan kemungkinan akan digunakan pada saat terjadinya event disruptif, di mana kita harus tetap bertahan atau survive di kondisi keuangan yang minimum. Nah, kemudian kalau kita sudah berhasil melalui event disruptif ini, kita juga harus mempersiapkan kembali plan kita, cash flow kita harus tetap balance, emergency fund juga harus tetap di top up sehingga mencapai 3 bulan, tabungan kita harus tetap ada, dan juga untuk kesehatan dan jiwa kita juga harus tetap terproteksi. Nah, contoh kalau kondisi keuangan yang balance berarti seperti kata Mas Yuki tadi ya, kalau nggak ada uangnya berarti tidak ada perencanaan keuangan. Artinya kita harus tetap punya uang. Dari mana? Bisa dari main income kita, bisa dari side income kita, dan juga kita harus bisa manage expenses kita. Your net worth is your net worth. Jadi jangan lupakan net worth kita, karena kita nggak akan pernah tahu kapan, siapa mungkin teman-teman kita, network kita yang bisa membantu kita di saat main income kita mungkin terganggu, di saat kita mungkin memerlukan side income, atau kita bisa manage expenses kita. Emergency fund selama minimal 3 bulan kita bisa bentuk melalui tabungan atau deposito, reksadana pasar uang, ataupun logam mulia yang sudah terbukti di bulan tahun menjadi aset safe haven ya, bisa masuk ke emas maupun ke perak. Kemudian tabungan atau pemenuhan kebutuhan short term ya, seperti dana pendidikan atau tax payment ya. Jangan lupa di dunia ini hanya ada 2 hal yang pasti, yaitu kematian dan juga pembayaran pajak. Dan pada saat resesi jangan lupa teman-teman, kemungkinan pembayaran pajak justru akan semakin besar. Ini terbukti dari meningkatnya tarif PPN belum lama ini. Dan kemudian untuk kesehatan kita dan jiwa kita bisa proteksi dengan melalui tabungan,
bagaimana kita mengumpulkan aset kita, atau juga melalui asuransi, di mana your health is your wealth ya. Kesehatan itu sangat berharga. Kalaupun kita kaya, kita punya segalanya, tapi kalau kita tidak sehat, kita nggak akan bisa menikmatinya. So teman-teman, itulah namanya Family Financial Continuity System. Itu aja Kak Stella dari saya. Semoga ini bisa membawa inspirasi dan manfaat buat teman-teman semua. Thank you. Thank you Pak Taufik, luar biasa insight-nya pada malam hari ini.